Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus yang telah diberikan. Itu pertanyaannya pertama, dalam cerita di atas, apa masalah utama yang dihadapi oleh Budi dan orang tuanya? Bagaimana mereka mengidentifikasi masalah tersebut? Jadi, masalah utama yang dihadapi oleh Budi dan orang tuanya adalah kesulitan ekonomi yang dialami oleh Budi setelah menyelesaikan pendidikannya. Meskipun Budi adalah anak yang cerdas dan rajin, dikarenakan krisis ekonomi yang melanda negara menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut, termasuk tempat kerja Budi. Sehingga Budi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Kemudian cara Pak Rudi dan Bu Siti mengidentifikasi masalah ini adalah saat ketika mereka melihat kondisi Budi yang semakin terpuruk setelah berusaha mencari pekerjaan, namun tidak berhasil. Mereka menyadari bahwa Budi membutuhkan dukungan baik secara emosional maupun finansial untuk bangkit dari kesulitannya. Oleh karena itu, meskipun kedua orang tua sudah tua dan seharusnya menikmati masa pensiun, mereka memutuskan untuk kembali bekerja. Dengan Pak Rudi kembali ke ladang dan Bu Siti membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar demi membantu Budi dan keluarganya mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya. Kemudian, pertanyaan kedua mengenai dekomposisi masalah. Itu bagaimana kita bisa mendekomposisi atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Jadi di sini sudah dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu masalah ekonomi Budi. Jadi masalah di sini melibatkan krisis ekonomi nasional yang mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut. Kemudian keterampilan dan pengalaman yang dimiliki Budi apakah relevan dengan pasar kerja saat ini. Kemudian masalah bagian yang kedua yaitu mengenai kondisi orang tua. Itu kesehatan fisik orang tua yang sudah tidak muda lagi untuk bekerja. Kemudian yang kedua itu keuangan. Keuangan itu sumber pendapatannya hanya berasal dari orang tua yang bekerja saja. Kemudian alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Budi yaitu mencari peluang pekerjaan di desa. Kemudian Budi juga dapat mengembangkan dan memasarkan kerajinan tangan Bu Siti dengan lebih efektif. Kemudian alternatif lainnya adalah Budi dapat meningkatkan hasil pertanian Pak Rudi dengan teknik atau metode yang baru. Kemudian bagian yang keempat itu perencanaan Budi untuk kedepannya. Itu Budi dapat mencari tahu tentang program bantuan pemerintah yang bisa untuk dimanfaatkan, mungkin seperti kartu prakerja. Kemudian Budi juga dapat mempertimbangkan untuk pelatihan atau kursus tambahan bagi Budi agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Kemudian pertanyaan nomor 3 mengenai pola dan hubungan, yaitu apa saja pola-pola atau hubungan yang bisa kita lihat dari cara Pak Rudi dan Bu Siti mengatasi masalah keuangan keluarga mereka, dan bagaimana pola-pola ini bisa membantu dalam mencari solusi. Itu pola-pola tersebut salah satunya adalah dari Pak Rudi dan Bu Siti itu menunjukkan ketekunan dalam bekerja meskipun mereka sudah tua dan kondisi fisik mereka sudah tidak semudah dulu atau tidak sekuat dulu. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Budi untuk terus berusaha dan mencari peluang baru. Dan pola ini dapat membantu dalam mencari solusi agar Budi dapat menggunakan semangat kerja keras mereka sebagai dasar untuk mencari peluang usaha yang memerlukan semangat kerja yang tinggi. Kemudian soal nomor 4 mengenai abstraksi. Dari cerita ini, bisa tidak kita membuat sebuah model atau representasi abstrak dari masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi? Kemudian, bagaimana model ini bisa membantu dalam pemahaman atau penyelesaian masalah serupa di kehidupan nyata? Jawabannya adalah bisa. Model ini dapat membantu dalam memahami dan menyelesaikan masalah serupa di kehidupan nyata dengan memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi berbagai aspek permasalahan. Jadi di sini
abstraksinya adalah pertama itu mengidentifikasi masalah utama itu apa saja. Yang pertama yaitu mengenai masalah ekonomi yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Yang kedua adalah masalah kondisi orang tua. Di sini kesehatan fisik yang orang tua yang tetap harus bekerja pada usia tua itu adalah masalah utamanya. Kemudian di sini komponen masalah itu juga ada beberapa, yaitu pencarian kerja yang sulit yang dilakukan oleh Budi, kemudian pendapatan keluarga yang hanya berasal dari kedua orang tua saja, kemudian kesehatan fisik dan emosional Pak Rudi dan Bu Siti yang sudah tua, menyebabkan Budi harus memberikan cara agar dapat membantu keluarganya. Kemudian solusi potensial yaitu mengenai peningkatan keterampilan. Jadi Budi dapat mengikuti pelatihan atau pendidikan tambahan agar Budi dapat mendapatkan soft skill yang baru, dapat mudah dalam mencari pekerjaan. Kemudian mencari atau menciptakan pendapatan baru. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola kesehatan fisik dan emosional orang tua dengan lebih baik. Kemudian untuk pengaplikasian model ini dalam kehidupan nyata itu dapat seperti membantu keluarga memahami situasi mereka dalam konteks yang lebih luas. Kemudian dapat juga mengidentifikasi hal-hal penting dari masalah dan solusi yang dapat diambil. Juga dapat memberikan bantuan langkah demi langkah untuk mengatasi masalah ekonomi dan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir itu membantu menemukan dan memanfaatkan peluang baru yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Itu yang soal nomor 5 mengenai algoritma. Yaitu jika kita ingin membuat sebuah algoritma untuk membantu Budi mencari pekerjaan yang layak, apa saja yang perlu disertakan dalam algoritma tersebut, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa algoritma ini efisien dan efektif. Untuk algoritmanya adalah yang pertama kita itu mulai, yang kedua mengumpulkan informasi pribadi dan profesional Budi mengenai keterampilannya apa, pengalaman kerjanya apa, pendidikannya apa, dan minat dan keahliannya di mana. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi industri dan sektor yang relevan dengan kemampuan Budi. Kemudian yang keempat itu evaluasi kesenjangan keterampilan. Jadi rekomendasi pelatihan atau kursus yang dapat didapatkan atau diikuti oleh Budi. Yang kelima yaitu mencari pekerjaan, dilanjutkan menyesuaikan dan mengirim lamaran. Kemudian mempersiapkan wawancara dan mengevaluasi dan penyesuaian strategi. Dan algoritmanya adalah mengulangi langkah mencari pekerjaan sampai evaluasi sampai mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian selesai. Untuk memastikan bahwa algoritma ini efektif dan efisien, Budi dapat menggunakan data-data yang relevan dengan tahun ini atau perkembangan saat ini. Kemudian mengoptimalisasi pencarian pekerjaan dengan memfilter jadi sesuai dengan kemampuan Budi dan memperbanyak relasi jaringan agar mudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang soal nomor 6 itu mengenai pemikiran komputasional. Itu bagaimana pemikiran komputasional dapat membantu Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengelola sumber daya mereka agar tetap bisa mendukung Budi. Apa contoh penerapan pemikiran komputasional dalam situasi ini? Jadi pemikiran komputasional ini itu dibagi menjadi beberapa. Pertama yaitu ada dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah ini adalah pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada penggunaan algoritma. Algoritma di sini merupakan langkah-langkah yang terstruktur dan urut. Jadi ada urutannya. Yang ketiga yaitu ada pengakuan pola. Pengakuan pola ini adalah identifikasi pola. Bisa semisal itu pola pengeluaran dan pendapatan. Yang keempat yaitu abstraksi. Abstraksi ini adalah menyederhanakan situasi yang kompleks. Kemudian yang terakhir yaitu pemikiran logis. Pemikiran logis ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada.
Kemudian yang terakhir adalah contoh penerapan dari pemikiran komputasional ini adalah mengenai optimalisasi pertanian. Di sini kita itu menggunakan pengakuan pola. Polanya apa? Itu menggunakan data hasil panen sebelumnya untuk mengidentifikasi pola musim tanam yang paling produktif itu di musim apa. Kemudian kita juga dapat menerapkan algoritma penanaman, itu membuat jadwal penanaman dan pemupukan berdasarkan pola yang telah diidentifikasi untuk memaksimalkan hasil panen. Oke, sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.